By the way, si Indo gimana nih? Jaga benda juara, bro. Apa sih itu FF? Woi Indo, ayo cepetan. AFF udah mau mulai nih. Iya woi, ntar lagi kita tanding loh. Ya sabar. Kalian enak cuma main di AFF. Lah gua udah AFF, masih harus main di kualifikasi Piala Dunia ronde 3. Mana jadwalnya mepet lagi. Capek gua, bener dah. Beberapa hari yang lalu ya, Ketua PSSI Pak Erick Thohir itu sudah membuat pernyataan. Walaupun tidak secara gamblang dia mengatakan, tetapi dari kata-katanya bisa kita artikan bahwa sebenarnya PSSI berencana akan menurunkan pemain-pemain muda atau pelapis kedua ya dalam ajang Piala AFF di bulan November nanti. Terlagi AFF loh. By the way, gua udah 2 kali juara. Baru 2 doang udah songong lu. Gua udah 7 woy. 7. Nyindir nih guys. By the way, si Indo gimana nih? Jaga benda juara, bro. Apa sih itu FF? Hah? Piala Ciki kayak gitu kok diperebutin. Mending adik gua aja ntar yang main. Mantap. Kita tahu juga ya, banyak di antara media Malaysia, bahkan para netizen Malaysia itu sewot ya atas rencana yang dibuat oleh PSSI ini ya. Banyak dari media Malaysia mengatakan bahwa belum pernah menjadi juara saja sudah sombong katanya kita guys. Mau menurunkan tim pelapis kedua atau tim mudanya, padahal tim yang sudah pernah juara masih akan menurunkan skuad-skuad utamanya. Kadang-kadang saya berpikir ya, kenapa sih kok mereka itu sepertinya kesal atau sewot melihat kita? Jangan-jangan ada sesuatu di balik pikiran mereka. Jangan-jangan ada niatan mereka ingin menggagalkan kita masuk ke Piala Dunia. Iya kan? Ya ini sih bukan suson ya guys, tetapi kalau kita lihat media-media mereka ini ya, selalu saja apa yang akan dilakukan oleh Indonesia sewot saja mereka ini. Bahkan malah kabarnya nih, kalau ini benar terjadi, mereka juga akan ikut-ikutan tuh, akan menurunkan pemain-pemain muda Malaysia ini. Malaysia ini mengopi paste, jadi ngikutin kita. Itu baru dirilis sama dia di medianya. Kalau nanti di Piala AFF ini dia akan menurunkan full pemain mudanya. Jadi dia akan memotong generasi kayak kita. Jadi ngikutin nih. Bisa dikatakan tuh dia selalu mempermasalahkan apa yang kita lakukan gitu. Kayak netizennya aja. Netizennya bilang kalau kita netizen Indonesia itu terlalu jumawa, terlalu sombong dengan prestasi yang sekarang kita raih gitu. Gue nggak tahu itu bentuk teguran atau itu dia sirik sama kita. Tapi yang pasti yang dilakukan sama mereka adalah mereka berusaha menurunkan pemain mudanya supaya nanti dia bisa ngejar ketertinggalan yang sekarang jauh banget ketinggalan sama Indonesia. Jadi lucu juga kita dikomentarin sama dia debat eranya di medsos supporter Indonesia sama supporter Malaysia tentang dia bilang malah mereka ingin meniru kita. Jadi memang nggak salah kalau Malaysia ini dari zaman dahulu kala asik meniru kita aja. Tapi banyak media-media mereka, netizen mereka mengatakan kita sombong, sok lah katanya. Belum juga jadi juara sudah sok-sokan tidak mau sudah sok-sokan mau menurunkan pemain muda pelapis kedua. Iya kan? Nggak taunya kalau ini benar, ujung-ujungnya mereka mau niru juga. Suka-suka kalian lah Malaysia. Apapun suka-suka kalian sana. Banyakan cocot ya kadang-kadang kalian itu. Jadi lebih jelasnya guys, kita langsung tonton nih ya pernyataan dari Pak Erick Thohir ya tentang rencana menurunkan pelapis kedua ataupun usia muda ya. Kita masih menunggu putusan AFF dan juga SEA Games itu usia berapa yang akan dimainkan di SEA Games. Jadi memang SEA Games menjadi target juga buat kita. Di mana itu salah satu membentuk tim jangka panjang melalui beberapa event kompetisi, salah satunya AFF. Jadi kami masih menunggu nanti usia itu ya, pasti
kalau kita lihat dari strategi yang sudah berjalan di SEA Games biasanya usianya kurang lebih senior. Kalau ditanya gimana Pak kalau nanti negara-negara lain di AFF mengeluarkan tim senior ya nggak apa-apa. Terus selama ini tim senior kita pun mayoritas generasinya di bawah 25 tahun. Ya, betul. Jadi saya rasa sepak bola ini sebuah dinamika yang menarik, yang saya rasa kita melihat umur itu menjadi kendala, jangan jadi kendala. Dan tentu seperti pemain seperti Marcelino, lain-lain yang bisa main, kita juga tidak mau parah ke bawah. Mereka akan tetap main di atas ya, karena itu yang kita mau dorong. Semakin banyak talenta yang kita targetkan, kalau bisa ada 150 talenta, ya itu yang kita mau dorong. Biarkan pemain yang sudah baik ya tidak turun lagi, dia main di atas sudah bisa menang. Jadi jangan terlalu banyak yo-yo juga kita, akhirnya pembinaan di bawahnya ini tersandung, nggak ada di tanggung-tanggung ya, kita mesti berani. Kalah menang sepak bola biasa, cuma kalau kalah terus dia bangun ya. Jadi benar kata Pak Erik ini, benar banget, saya setuju. Iya dong, masa pemain-pemain yang sudah senior, sudah di atas gitu, masa harus diturunkan lagi ke level bawah? Jangan dong, jangan kayak gitu kan. Bukan kita mau menunjukkan kesombongan atau kejumawaan yang berlebihan, bukan. Maksudnya kan bisa biar ada kesempatan kepada pemain-pemain yang lain ya kan, terutama para pemain muda ya kan. Biar mereka bisa berkembang, biar mereka bisa menjadi bintang selanjutnya. Kan gitu. Jadi saya setuju banget ini usulan dari Pak Erick Thohir. Itu ide yang sangat-sangat brilian itu. Jadi memang ke depan kita tidak akan pernah kekurangan para pemain-pemain terbaik, iya kan? Makanya kalau benar nanti tuh Malaysia ikut-ikutan tuh di AFF menurunkan pemain-pemain muda ya, kembali lagi saya bilang mereka cuma niru aja bisanya. Tapi awal-awalnya sok-sokan sewot ya kan. Bilang negara kita sombong, belum pernah juara tapi sudah sok mau menurunkan pemain kedua, pemain muda. Giliran sekarang ikut-ikutan. Suka-suka kalian lah situ. Ternyata idenya orang Indonesia juga yang paling hebat kan, yang paling pintar. Ujung-ujungnya kalian juga ikut-ikutan juga ya. Banyakan cocot ya kan gitu, banyak ngomong, besar omong. Jadi kalau menurut teman-teman seperti apa nih tentang timnas kita akan menurunkan pemain muda dan pelapis kedua di Piala AFF? Kasih komentar ya. Dan sampai di sini dulu teman-teman videonya. Semoga video ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video-video selanjutnya. Terima kasih, tetap semangat, salam sukses buat kita semua.